Yo, oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alem Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Wonder Woman. Tak terasa kini kita memasuki episode-episode terakhir nih guys. Kali ini kita memasuki episode yang ke-13. Episode yang ke-13 dimulai dari lanjutan pengumuman hasil tes DNA pada saat rapat pemegang saham. Yeonju memprotes bahwa Hanju Group melakukan tes itu tanpa sepengetahuan dirinya. Selain pengumuman tes DNA yang dilakukan, Yeonju pun mempunyai pengumuman yang sangat penting guys. Yeonju mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai ketua Yumin. Dan kepemimpinan ketua Yumin sekarang dilimpahkan kepada Han Seung-wook nih guys. Pernyataan ini semata-mata bukan kehendak dirinya, tetapi semua pernyataan ini telah didiskusikan sebelumnya bersama kepala hukum Hanju dan Seung-wook. Pernyataan Yeonju atau Kang Mina palsu ini dilakukan untuk melepaskan satu persatu masalah Yeonju. Kali ini mereka ingin melepaskan Yeonju dari masalah memainkan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ketua Yumin dan sebagai seorang jaksa. Han Seung-wook pun menilai bahwa jika Kang Mina asli adapun, dia belum tentu berkompeten untuk memimpin Yumin Group. Setelah rapat, Eunhwa menghampiri Sung Hye karena Eunhwa menilai Sung Hye telah mempermalukan dirinya. Dan Sung Hye sepertinya ingin menyingkirkan dirinya juga nih guys. Sung Hye pun malah dimarahi oleh ayahnya karena dia telah membuat kekacauan. Dan seakan pengumuman tes DNA itu akhirnya menyerang Hanju Group. Ayahnya Sung Hye menemui Yeonju atau Kang Mina palsu nih guys. Dia membujuk untuk Yeonju bisa menarik keputusannya dan tetap tinggal bersama Hanju Group. Tetapi tawaran itu malah ditolak oleh Yeonju. Yeonju pun pergi ke apartemen untuk membicarakan rencana dan mengatur strategi bersama pasukannya nih guys. Tentang mata-mata dari kepala jaksa sekarang sudah diketahui bersama nih guys. Dan itu ternyata rekan kerja Yeonju sendiri. Dia sekarang disuruh tutup mulut oleh Yeonju karena Yeonju sedang menyelidiki kasus besar. Dia tahu bahwa setiap kasus yang diselidiki oleh Yeonju bisa teratasi, walaupun itu kasus lama seperti kasus Lee Bong-sik nih guys. Yeonju pun memerintahkan kepada rekannya itu agar dia tidak menjadi mata-mata kepala Ryu lagi. Beralih ke Yujun nih guys. Yujun memasang aplikasi penyadap di ponsel ketua Ryu saat dia dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai Yeonju oleh kepala Ryu. Pemasangan aplikasi itu dibantu oleh paman dari Yeonju. Aplikasi itu dipasang untuk memantau pergerakan dan percakapan dari ketua Ryu. Di sela-sela pembicaraan strategi, tiba-tiba kepala hukum Hanju berencana untuk mengundurkan dirinya dari Hanju Group. Setelah pemberitaan pengunduran diri ketua Yumin menyebar, sekarang pemberitaan suap ketua Ryu yang menyebar nih guys. Dia marah besar kepada Yeonju karena dia menduga Yeonju lah yang menyebarkan berita itu. Dialah orang satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Ketua Ryu bertanya pada Yeonju, kenapa dia melakukan itu padanya. Yeonju pun menjawab, dia ingin menciptakan dan membuat keadilan nih guys.
Akhirnya Ketua Ryu menghubungi Ketua Hanju untuk mencari bantuan dan perlindungan. Dia mengancam Ketua Hanju jika terjadi sesuatu padanya, Ketua Ryu akan membongkar semua kebohongan dan kelicikan di grup Hanju, termasuk kasus 14 tahun yang lalu yang terjadi di pabrik Hanju Fashion. Semua percakapan antara Ketua Ryu dan Ketua Hanju itu didengar dan disadap oleh Yeonju nih guys. Ketika Kepala Ryu mengunjungi Ketua Hanju, itu artinya ruangan Kepala Ryu kosong, yang akhirnya itu dimanfaatkan oleh Yeonju untuk mencari dokumen yang dibicarakan Kepala Ryu bersama Ketua Hanju. Ternyata Ketua Ryu masih menyimpan dokumen kasus 14 tahun yang lalu yang mungkin saja ini termasuk daftar klien Lee Bong-sik dan dokumen-dokumen penyelidikan dari kasus kebakaran yang terjadi di pabrik Hanju Fashion. Dokumen itu dijadikan sebagai alat asuransi oleh Kepala Ryu jika dirinya merasa terbojok. Saat Yeonju sedang mencari dokumen itu, tiba-tiba Sung Hye dan Kepala Ryu datang nih guys. Yeonju pun bersembunyi dan mendengarkan semua percakapan yang dibicarakan Sung Hye dan Kepala Ryu. Mereka mempunyai rencana untuk menangkap dan memenjarakan ayahnya Sung Hye atau Ketua Hanju nih guys. Sebagai gantinya, jika Ketua Ryu berhasil memenjarakan ayahnya itu, Ketua Ryu meminta agar Sung Hye juga bisa membantu dirinya untuk menyingkirkan Yeonju. Dimana sekarang Sung Hye pun tahu bahwa Yeonju adalah seorang jaksa. Ada kebenaran yang didengar oleh Yeonju nih guys, yaitu tentang neneknya. Ternyata benar saja, Sung Hye lah yang menabrak neneknya Yeonju hingga dia tewas guys. Dan ayahnya atau Ketua Hanju Group sekarang yang membersihkan kasus tersebut. Sepertinya Sung Hye pula dalang dibalik kebakaran Hanju Fashion nih guys. Karena pada saat kebakaran, Ketua Hanju yang sekarang tidak ada di lokasi kebakaran. Setelah mereka pergi, Yeonju melanjutkan kembali pencarian dokumen yang disimpan Kepala Ryu 14 tahun yang lalu. Pencarian itu mengarah ke jam yang selalu dibawa oleh Kepala Ryu. Yeonju pun membongkar jam itu, dan ternyata benar saja guys, ada flash disk di balik jam itu. Sepertinya itu adalah semua dokumen yang dijadikan alat asuransi Kepala Ryu ketika dia merasa terpojok guys. Setelah mendapatkan flash disk itu, Yeonju kembali ke ruangannya. Di ruangannya, Yeonju sudah ditunggu Sung Hye. Yeonju pun memberitahu bahwa nenek yang dia tabrak adalah nenek dari Yeonju. Akhirnya Sung Hye pun menantang Yeonju yang akan mengungkap semua kebenaran yang terjadi pada 14 tahun silam. Sung Hye memperingatkan Yeonju bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melawan seorang konglomerat. Dengan kejadian ini, Sung Hye tahu bahwa orang yang mengaku melakukan pembakaran pabrik Hanju itu adalah ayah dari Yeonju. Dan orang yang ditabraknya adalah neneknya Yeonju. Serta yang paling penting, dia telah mengetahui bahwa Kang Mina palsu adalah seorang jaksa. Dengan begitu berakhirlah episode yang ke-13. Sampai jumpa di episode yang ke-14 mendatang.